Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Matva Yoda. Salam. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video kami dari Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo. Masih bersama saya Dina Arista dalam acara Bincang-Bincang Asik bersama Karang Taruna. Khususnya Karang Taruna Merapi, Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo. Baik teman-teman, kita di sini nggak sendirian aja. Di sini kita masih bersama Bapak Heri, ya Pak Nggih. Ya. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Dina dan teman dan adik-adik Karang Taruna Umbul Harjo. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bapak? Sibuk apa ya sekarang itu, karena mau nge-gym ya cuman ramenya baru paling cuma Sabtu Minggu. Hari-hari yang lain nggak ada kesibukan apa-apa. Cuma di rumah aja. Tapi udah alhamdulillah banget ya Pak ya sekarang ya. Ya udah, hitungannya udah mulai rame. Udah mulai iya. ini. Walaupun sebenarnya kita itu dalam kutip masih curi-curi lah. Iya, bener. Siap Pak. Nah ini minta waktunya ya Pak ya sebentar. Kami dari Karang Taruna Umbul Harjo pengen ngajak ngobrol-ngobrol nih Pak, ngobrol-ngobrol santai aja sih tentang kayak karena kita pemuda-pemudi nih, kaula muda Umbul Harjo, pengen ngobrol nih kalau misalnya menurut Bapak sendiri, Bapak Heri sebagai tokoh masyarakat ya Pak nggih. Menurut Bapak sendiri apa sih Pak pemuda itu dari pandangannya Bapak? Kalau menurut saya ya Mbak Dina ya, pemuda menurut saya adalah ada 3. Yang pertama agen perubahan, yang kedua adalah agen pembangunan, yang ketiga adalah agen pembaharuan. Jadi yang pertama adalah agen perubahan. Agen perubahan ini adalah karena yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan adalah para generasi mudanya melalui keberhasilan perubahan-perubahan yang positif. Yang kedua adalah agen pembangunan. Jadi memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang. Gitu. Kalau yang ketiga adalah agen pembaharuan, yaitu pemuda dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jadi yang semakin maju sehingga tidak menjadi suatu daerah yang tertinggal, begitu Mbak Dina. Oke, siap. Saya juga setuju Pak, kalau misalnya emang pemuda itu harus memiliki kewajiban 3 tadi itu ya Pak ya. Dimanapun itu nggak harus kita tuh menjadi misalnya kita nggak harus yang besar-besar lah, minimal yang untuk diri kita sendiri atau untuk lingkungan kita emang harus bisa sih menjadi agen perubahan, terus agen pembangun dan pembaharu, supaya nggak monoton itu saja gitu kan, karena teknologi juga semakin maju ya Pak nggih. Betul. Dengan pemuda yang harus mempunyai tiga hal itu, berarti kan penting ya Pak ya kalau pendidikan dan wawasan itu nggih Pak. Menurut Bapak penting nggak sih Pak kalau pendidikan untuk pemuda-pemudi itu? Sangat penting Mbak Dina, karena tidak bisa dipungkiri lagi di zaman yang serba digital, pemuda-pemudi kita juga pasti harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya ikuti memakai teknologinya saja, namun juga harus dibekali ilmu, karena mencari kerja pada saat ini sebagian besar menggunakan komputer ya Mbak. Iya benar. Beda dengan zaman muda saya dulu bekerja ya yang penting kerja, dapat uang, jadi kerjanya serabutan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, mereka dari pas masih sekolah mereka sudah diajarkan untuk punya cita-cita. Jadi mereka lulus sudah tahu dengan wawasan mereka akan bekerja sesuai yang mereka inginkan, begitu Mbak Dina. Benar Pak, saya juga setuju sih kalau misalnya itu. Banyak kan memang misalnya kita dari sekolah itu SMP sudah tanya, SD pun sudah ditanya, besok kalau gede mau jadi apa, seperti itu kan. Terus besok kalau misalnya sudah besar, cita-citanya pengen jadi apa, dan teman-teman juga sudah pasti merencanakan lah, intinya besok tuh mau jadi apa, sekolahnya harus di mana dan sebagainya. Kayaknya kalau anak-anak muda sekarang tuh sudah mulai seperti itu ya Pak ya. Iya. Nggih, kalau dulu kan enggak. Nanti sekolah gitu kan. Pulang kerja yo ngarit, mulai apa kancane melu
ngusung kayu Nggih. kayak gitu kalau yang penting dapat uang. Betul. Ikut tebang ngoten ya, Ya, Pak. betul. Oke deh, siap-siap. Ya, hari-hari ini di Yogyakarta ini kan sedang marak-maraknya kelitih nih, Pak. Iya. Baru ada lagi nih info-info beberapa hari ini untuk kelitih yang di Prambanan, di Wonosari gitu kan. Iya. Di Jalan Raya itu kan banyak kelitih. Dan kalau menurut Bapak gimana sih pandangan Bapak terhadap kelitih ini? Kalau bagi saya sangat disayangkan ya Mbak Tina. Karena pemuda yang harusnya menjadi pondasi bangsa, generasi yang akan memegang masa depan desa tapi malah menjadi oknum-oknum yang anarki. Betul. Ya. Kenapa saya bilang oknum? Karena saya yakin masih banyak pemuda-pemudi yang baik yang memperjuangkan masa depan yang cerah. Betul. Hanya beberapa orang saja yang melakukan klitih. Klitih itu apa toh Mbak? Apa manfaatnya? Saya Nggak juga ada ya. pernah muda. Dulu mungkin saya ada, tapi klitih zaman dulu itu kalau menyerang nggak sembarangan. Jadi kalau klitih kalau zaman dulu itu jadi kita adalah antar geng. Jadi misalkan kita punya masalah sama anak SMP mana, anak SMA mana, nanti kita datangin di sekolahnya, lempar batu atau ketemuan di mana, semacam kayak gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan naik motor, bawa senjata tajam, semacam itu Mbak Dina. Kalau dulu kalau itu jadi kita satu sekolahan berangkat bareng. Jadi di mana ketemunya lagi. Rame-rame ya, Pak. Nggak semua punya motor loh. Iya. Ya, kayak gitu Mbak Dina. Wah. Iya ya Pak, ya sangat disayangkan banget ya, masa harusnya mereka menjadi generasi penerus bangsa yang harusnya dia yang jadi pembaharu yang lebih baik, malah jadi pembaharu motif-motif yang hal yang kayak gitu. Tapi ya hanya oknum itu tadi ya Pak ya, nggak semuanya kayak gitu. Oke deh, siap. Ya itu mungkin emang tantangan juga sih untuk pemuda-pemuda zaman sekarang, karena masih banyak yang masih mikirnya ya keren, oh siapa Rizky yang suka klitih ya, kan terkenal gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin lagi sekarang baru ajang-ajangnya keren-kerenan. Kalau dulu kan hitungannya kita itu nggak siapa itu yang klitih namanya yang kondang. Kalau dulu SMA mana, sekolah mana, kalau lawan sama siapa nih, waduh. Benar juga sih Pak. Sekarang COVID nggak bisa Pak. Malah adanya ya itu klitih itu. Tapi sebenarnya juga merugikan karena kalau pas ketangkap sama polisi itu kan jadi punya catatan yang jelek. Terus juga masih anak-anak SMP gitu kayak kalau ditanya ya iseng-iseng, harusnya kita tuh nggak boleh kayak gitu. Merugikan siapa aja, beberapa pihak gitu. Gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, itu kan salah satu tantangan nih. Kalau tantangan yang lainnya apa sih Pak? Kalau menurut Bapak tantangannya pemuda pada zaman sekarang selain klitih tadi itu tadi nggih. Kalau apa nih? Kalau menurut saya kalau zaman sekarang zaman dulu itu bedanya. Kalau sekarang itu generasi pemuda sekarang itu sama anak-anak mulai dari SD SMP itu udah mulai HP miring kalau sekarang. Iya. Jadi susah itu. Misalkan ada pekerjaan apa dia nanggung nggak mau dia ngelepas HP tetap. Jadi kalau misalkan disuruh ngapain, kalau misalkan di dapur kompornya meledup, ya kalau HP-nya pas baru ngegame nggak bakal langsung lari toh. Berarti rumahnya kebakar dulu ya semacam itu. Makanya seharusnya itu kan kayak gitu tuh nggak diperbolehkan, jangan lah dikasih tahu. Dibatasi ya Pak. Karena sekarang anak-anak sekarang ya itu tadi kalau nggak ada kegiatan ya itu mainnya HP. Repotnya di situ Adina. Iya Pak, toh juga main HP. Mungkin kalau sekarang kan alasannya pasti karena sekolahnya emang pakai gadget ya. Tapi kan iya, cuman kan nggak harus setiap saat. Iya. Gitu. Jadi kan kebanyakan saya juga sih ngamatin juga sih Pak, kalau misalnya emang pemuda-pemudi yang bukan pemuda-pemudi sih, remaja-remaja juga yang misalnya emang lagi SD SMP yang baru senang-senangnya nih main HP, PUBG, Mobile Legends kayak gitu. Nah, iya banyak nih Pak sekarang nih, apalagi yang sekitaran kita ya Pak ya, itu banyak kayak gitu, dan menurut saya itu jadi bikin malas itu jadi nggak produktif, terus sibuk dengan dirinya sendiri, terus juga kurang peduli juga sih sama lingkungannya. Kayak tadi nih Pak, ya Bapak katanya ada gasnya nih meleduk nih. Ditinggal main HP, selesai dulu baru dilihat dulu. Keburu bakar rumahnya. Makanya gitu. Nah, gitu sih Pak. Setuju sih itu. Nah Pak, menurut Bapak dengan kayak gitu tuh, dengan Bapak nih sebagai orang tua nih, harusnya gimana sih supaya hal itu tuh bisa dibatasi, bisa diatasi?
ya harus ditanamkan sejak dini kepada remaja-remaja calon generasi penerus bangsa. Sikap kepemimpinan, berpikir kritis, kreativitas serta inovasi untuk berkiprah bisa menjadi agen perubahan, pembangunan dan pembaruan untuk desa. Itu. Berarti balik ke awal tadi itu ya Pak Iya. ya. Harus ada 3 hal itu ya sebagai pemuda ya. Iya, benar. Siap Pak. Nah Pak, menurut Bapak nih kalau misalnya untuk sekarang kalau di sekitar Bapak lah di Bendosari nih Pak, kalau pemuda-pemudi di sana sekarang sibukannya apa sih Pak? Kesibukannya sehariannya gitu, pemuda-pemuda di sana gitu. Udah di kampung saya. Nggih. Kalau sekarang ya kegiatannya kalau sore kita bikin lapangan voli. Jadi Wah. agar seharusnya dia sore Masih jalan habis ya, Pak? mandi atau di pinggir jalan, sekarang ada kegiatannya voli. Jadi pas ada kegiatan apapun dia tetap pas mau olahraga pasti udah di lapangan dia. Waduh. Enggak kayak dulu. Kayak dulu kan kalau udah main HP udah disuruh apa susah. Sekarang enggak, kalau di lapangan voli ini dia dibikin senang, kegiatannya dibikin ramai, pasti dia peminatnya lebih banyak di sana. Jadi jarang. Jadi biasanya habis itu paling selesai maghrib ada yang ke masjid. Kalau yang mau, kalau enggak ya paling pulang mandi capek. Jarang dia main HP sampai pagi kan. Biasanya kita main HP ada di ini kadang dari sore, cas-casan dibawa masuk kamar. Betul. Itu ditutup, mati lampu dikirain tidur, masih main game sampai pagi. Berarti sekarang ini ya Pak, volleynya baru mulai lagi ya ini ya? Iya, baru mulai lagi. Makanya sekarang kan banyak nih di Umbulharjo nih, banyak yang setiap kamar ada bola volinya. Itu bagus. Makanya itu dikembang. Voli perempuan juga kemarin juga banyak. Ya. Banyak sih ini peminatnya. Doakan ya Pak besok biar Karang Taruna bisa ini. Oh, siap itu. Melaksanakan ini harus. Kan ini karena Covid kemarin kan jadi nggak bisa melaksanakan pertandingan. Kemarin tuh udah mau pelaksanaan nih, tapi karena emang perizinan dan lain sebagainya, terus lagi Sleman nomor 1 itu kan Covidnya, jadi kita emang mengurungkan aja sih, mengurungkan niat karena emang pertama menjaga diri sendiri, menjaga teman-teman juga yang di Karang Taruna, dan juga karena kita pengen ini Covid cepat selesai gitu ya Pak ya. Iya. Karena emang ya mengganggu banget itu. Enggak cuma mengganggu, itu merepotkan. Iya, merepotkan. Meresahkan itu. Aduh, gimana ya Pak, karena Covid kemarin ada dampaknya nggak sih Pak dari ekonomi, mungkin lingkungan gitu karena Covid kemarin? Ada Mbak. Jadi pekerjaan apa-apa, karena kalau di Umbulharjo ini Amit Sewu ya, jadi kebanyakan itu orang di sini tuh kan kerjaannya kita kadang yang di wisata, ada yang kita ngerumput. Kalau ngerumput mah kadang nggak ada permasalahannya sih, ya toh. Cuman yang di wisata kita merasakan sekali, dan kerja-kerja yang mungkin di PT-PT atau ya banyak terdampaknya juga Mbak. Jadi kita kadang mau biasanya kerja kita 1 bulan full, kadang dibikin shift, dimakan kayak gitu. Bedanya di situ, tetap nggak kayak dulu hitungannya. Beda jauh. Jip ya Pak ya. Iya. Turun banget ya omsetnya berarti gitu. Kadang juga kita gini Mbak Dina, merasa gimana ya, kasihan juga sih kalau Covid terlalu kepanjangan. Itu kita misalkan punya orang tua, saudaranya banyak, pas meninggal di Covidin, Mbak Dina tahu sendiri kayak apa ya toh, nyolatin di pinggir jalan semacam kayak gitu. Nggak bisa nganterin ya Pak. Rasanya itu sebenarnya itu Covid itu suatu penyakit. Cuman kalau orang melihat atau kita melayat di tempat orang yang kena Covid, terpapar Covid kan kayaknya kita itu kayak orang ini kayak terkena penyakit yang sangat menjijikan, yang sangat menular. Jadi orang itu melihatnya dari jauh kayak gitu loh. Iya, tapi jadi kelihatan nggak kayak manusia memanusiakan orang kan gitu. Ya tapi karena keadaan kita harus terpaksa seperti itu nah, kan iya, Pak. Makanya itu. Pokoknya pengen Covid itu segera selesai aja sih Pak. Nggak usah terus-terusin, nggak usah ada klaster lagi, nggak usah ada varian baru lagi, insya Allah gitu. Karena emang saya lihat akhir-akhir ini juga perekonomian di Umbulharjo mulai meningkat lagi nih, karena emang Covid sekarang udah banyak berkurang, banyak yang vaksin, terus banyak juga yang sadar akan kesehatan. Tapi udah bagus lumayan ya. Karena kemarin juga karena yang dulu ibu saya nggak mau, sekarang juga mau. Nah, ini terakhir nih Pak, mungkin dari Bapak ada nggak sih Pak sepatah dua patah kata saran nih untuk teman-teman Karang Taruna atau mungkin kawula muda di Umbulharjo? Monggo Bapak. Oke, Mbak Dina. Jadi saya Karang Taruna Umbulharjo itu, marilah kita bangkit. Jangan terlalu
lama-lama kita tidur, lama-lama kita diam dengan karena COVID ini ya. Jadi kita harus sudah mulai bangun. Jadi dari pemuda Karang Taruna ini yang harus mulai goyang dulu, bangun dulu. Jadi nanti biar yang lain mengikuti kayak gitu. Jadi kegiatan apapun sudah marilah kita bangun mulai. Pertama dari olahraga, kita lihatnya gimana caranya kita biar pemuda ini kelihatan gereng lagi. Jadi di sini tuh kebanyakan kan ada bola voli, di mana-mana sekarang udah ada, ya Karang Taruna kelihatan lagi. Besok diadakan semacam perlombaan ya antar kampung atau acara apa kayak gitu biar maju. Jadi tetap harus semangat, kita tetap harus maju kayak gitu. Karena Umbul Harjo ini tanpa kalian juga nanti nggak bisa maju-maju juga. Karena harus memang ada generasi pemudanya yang untuk membuat Umbul Harjo ini maju. Makanya kita bangkitkan lagi dari pemuda Umbul Harjo. Ayo kita gerakkan lagi biar nanti yang lain terpancing kayak gitu. Kalau kita terlalu mengikuti itu nanti lama-lama kita ke bawah arus, jadi seolah-olah mau ngapain malas kayak gitu. Betul. Ya. Mungkin cukup segitu aja Mbak Dina, terima kasih ya sudah diundang ke sini. Terima kasih Bapak sudah mendukung juga teman-teman Karang Taruna untuk tetap terus berkarya, untuk tetap terus produktif, dan mungkin juga sama sih kayak Bapak tadi, pesan saya untuk teman-teman yang di rumah untuk ayolah mulai bangun, ayolah mulai produktif. Lihatlah sekeliling kalian tuh banyak potensi. Ayo kita bangun potensi yang ada di sekitar kalian dulu. Semoga kedepannya kita benar-benar bisa menjadi 3 agen ini tadi ya. Agen perubahan, agen pembangun, dan pembaharu. Minimal untuk di lingkungan kita dulu aja. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus ngikutin kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Mau itu lewat Instagram kami, yaitu di KT Umbul Harjo, ataupun di akun YouTube kami. Oke, sebelum kita tutup yuk kita salam dulu, salamnya Karang Taruna ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak masih masih asing nih dengan kata-kata kami nih, dengan salam kami nih. Nanti salam aja gitu Pak. Oh siap. ingatnya salam saja. Oke teman-teman, salam Aditya Kriamat Pak. Yaudah. Salam. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak Dina.